Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat konverter sistem bilangan, yaitu dari desimal ke biner, oktal, dan juga heksadesimal menggunakan Python 3. Oke, kita langsung saja lihat bagaimana cara pembuatannya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Sebelumnya di sini saya sudah membuat programnya menggunakan Python 3. Dapat kita lihat di sini saya menggunakan library tablet dan juga itertools, yaitu dengan menggunakan ziplinks. Untuk tablet itu sendiri saya gunakan untuk membuat tabel pada hasil outputnya, dan kemudian untuk itertools itu sendiri yaitu untuk membuat function loopingnya. Untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa membaca pada dokumentasi. Untuk linknya nanti akan saya sertakan pada kolom deskripsi. Oke, sebelum saya menjelaskan bagaimana dari alur atau cara kerja dari program yang sudah saya buat, di sini saya akan menunjukkan programnya terlebih dahulu. Oke, kita jalankan dahulu program yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ketika program dijalankan, di sini dapat kita lihat dia melakukan print out ini, program sederhana untuk konversi bilangan desimal, biner, oktal, heksa. Kemudian dilanjutkan dengan masukkan bilangan yang akan dikonversi dalam bentuk desimal. Jadi yang akan kita input adalah dalam bentuk desimal. Oke, kita input semisal yaitu 100, akan langsung menampilkan hasil dari outputnya, yaitu biner, oktal, dan juga heksa. Dapat kita lihat di sini binernya yaitu 111.110.100, oktalnya 144, heksanya 64. Kemudian pada akhir program, apakah ingin mengulangi proses? Jika ya, tekan 1, jika tidak, tekan 0. Kita tekan 0 terlebih dahulu, dan kita lihat bagaimana cara alur atau cara program yang sudah saya buat. Oke, ketika program dijalankan, program akan menuju main fungsi main ini yang sudah saya buat. Di sini sudah saya deklarasikan key sama dengan 1 dari awal. Ketika key sama dengan 1, ia akan masuk ke if. Jika tidak, maka dia akan masuk ke else, yaitu break. Tujuan saya membuat dari mendeklarasikan Q sama dengan 1, yaitu ketika akhir program, maka ia akan menjalankan ini. Apakah ingin mengulangi proses? Nah, jika dia bernilai 1, berarti ia masih akan terus melakukan looping dan masuk di sini. Jika user melakukan input 0, maka proses akan berakhir, yaitu masuk ke else, break. Oke, saya lanjut ke Q sama dengan 1. Setelah Q sama dengan 1 masuk ke if, program akan menjalankan print out ini. Kemudian akan dilanjut dengan melakukan input bilangan desimal. Maka setelah user melakukan input pada bilangan desimal, maka program akan dilanjutkan ke proses yang ada pada selanjutnya. Oke, ini. Untuk header ini sendiri saya deklarasikan biner, oktal, heksa, yaitu fungsinya untuk mencetak header yang ada pada tabel ini, biner, oktal, dan juga heksa. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan proses convert pada biner. Dapat kita lihat di sini data biner
Data biner di sini saya buat list dengan n sama dengan 0. Dengan result biner di sini saya menggunakan string. Untuk alasannya akan saya jelaskan berikutnya. Bin 6, saya di sini mendeklarasikan bin 6, yaitu dari number. Number itu sendiri dari inputan dalam bentuk desimal. Oke. Dan juga di sini saya bin itu mengambil dari bin 6, atau juga di sini juga bisa mengambil dari number. Namun di sini saya menggunakan bin 6. Oke. Fungsi dari txt string bin center 9 ini adalah, jadi ketika bin itu kan data type-nya adalah integer, saya rubah menjadi string, dan kemudian karena saya ingin membuat nilai tersebut berada di tengah atau seperti ini, nilai statusnya ini dari tengah. Oleh karena itu saya membutuhkan fungsi yaitu center. Karena center itu harus string, maka nilai dari bin tadi saya konversi menjadi string gitu. 9 itu sendiri yaitu dari panjang dari nilai tersebut, yaitu mulai dari ini sampai sini, yaitu 9 gitu. Oke, kemudian data biner append.txt. Data biner tersebut di sini kita dapat lihat saya deklarasikan adalah sebagai list. Nah, append yaitu menambahkan ke list. Jadi txt itu tersebut akan menghasilkan ini, yaitu outputnya ini. Kemudian saya append ke list yaitu di data biner. Jadi nilai awal 100 ini saya append ke list data biner. Kemudian di sini saya menggunakan looping while, kalian juga bisa menggunakan looping for. Oke, bin 6. Jika bin 6 lebih dari 1, bin 6 itu sendiri adalah ini yang diambil dari number. Jika bin 6 lebih dari 1, maka ia akan masuk ke if atau else. Nih, karena tadi kita bin 6-nya adalah 100 awalnya, maka ia akan dibagi 2. Karena basis dari biner itu sendiri adalah 2, maka bukan dibagi, tapi maksud saya dimodulo 2. Tujuan dari dimodulo 2, jika bin 6 dimodulo 2 adalah sama dengan 0, maka n sama dengan 0. Tuh. Jika tidak, n sama dengan 1. Artinya jika nilai dari bilangan desimal tersebut dimodulo 2 adalah 0 atau tidak ada sisa, maka yang ada di hasil sisa ini adalah 0. Jika 100 dimodulo 2 sama dengan 0, maka n sama dengan 0. Jika tidak, n sama dengan 1, yaitu untuk output di sebelah sini, yaitu menampilkan sisanya. Di sini saya menemukan result biner. Result biner itu sendiri yaitu untuk mengambil dari sisa ini. Sisa ini, nah, akan dimasukkan ke result biner ini. Nah, data binernya akan menambah dari, saya tambah ini, dan juga formatnya ini. Format n itu sendiri, n itu sendiri yaitu dari sisanya dari modulo tadi, maka akan menampilkan ini, untuk menampilkan ini. Nah, tuh, itu saya append ke list tadi, list data biner. Kemudian selanjutnya yaitu bin
bin tadi kita dapat lihat yaitu mengambil dari number ya. Bin tadi adalah di sini bin tadi mengambil dari number. Oke. Kemudian bin 6 untuk bin 6 tadi adalah 100 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena tadi balik lagi ke basis biner yaitu 2. Maka nilai desimal dibagi 2. Nah, setelah bin dibagi 2, maka hasilnya adalah ini 50. Maka menghasilkan nilai 50. Oke. Sekarang kita dapat dari nilai binernya. Kemudian kita append lagi ke append dari nilai 50 tadi ini, kita append ke list data biner. Kemudian sampai proses itu terus berjalan. Oke, kemudian data biner kemudian hasil dari pembagian bilangan tadi kita append ke list data biner. Nah, kemudian sampai program terus berjalan akan mengecek jika binnya adalah sama dengan 1, maka result biner akan ditambah dengan bin itu sendiri, yaitu sudah tidak dilakukan pembagian lagi. Jika bin itu sendiri sudah nilainya adalah 1, nah, maka proses akan selesai. Nah, ini karena 3 dibagi 2 itu ada sisa 1, maka proses 1 ini sudah tidak dijalankan lagi. Atau ini, jika bin sama dengan 1, result binernya adalah ya 1 itu sendiri. Oke. Kemudian proses akan dilanjutkan pada konversi oktal. Sama seperti biner, bedanya untuk oktal, karena oktal itu menggunakan basis 8, maka bilangan tersebut harus dimodulo 8 ini. Nah, ini untuk sama seperti tadi, fungsi dari modulo 8 tadi untuk melihat berapa sisanya. Ini jadi 100 dimodulo 8 adalah sisa 4, hasilnya 12 dan sisa 4. Nah, kemudian 12 dimodulo 8 adalah 1, sisa 4. Nah, seperti itu. Sama dengan seperti prosesnya pada biner. Yang membedakan cuman pada basisnya saja. Dan juga pembagiannya adalah juga 8. Oke. Selanjutnya adalah proses hexa. Untuk proses hexa sendiri mungkin sedikit berbeda dari proses biner ataupun oktal. Di hexa itu sendiri menggunakan basis 16. Di sini saya membuat digits dari 0 sampai F, karena pada hexa untuk nilai di atas 9 itu menggunakan A, B, C, D, E, dan F, karena maksimal itu ada di F. Kemudian proses selanjutnya adalah mengambil dari nilai desimal tadi, yaitu number. Di sini saya deklarasikan hex 6 adalah number. Oke. Dia akan mengecek apakah number yang diinputkan tadi kurang dari 16. Nah, jika kurang dari 16, maka hex 6 tadi akan langsung dimasukkan pada result hexa. Result hexa adalah itu variabel untuk menampung dari
menampung hasil dari heksanya itu tersendiri. Jadi dapat kita lihat jika heksa tersebut kurang dari 16, semisal heksanya adalah 9. Nah, di sini digit heksa 9. Oke, maka kita bisa lihat, maka ia akan mengambil ini. Digit ke 9. Nah, maka dia akan ini. Karena indeks itu kan dimulai dari 0. Jadi ketika dia hex 6-nya adalah 9, maka hasil heksanya juga 9 gitu. Jika hex 6-nya adalah 15, maka dia akan mengambil dari digit indeks ke 15. Karena dimulai dari 0, maka kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka hex 6 dari 15 adalah F. Seperti itu. Bagaimana jika hex 6 atau desimalnya adalah lebih dari 16? Maka ia akan masuk ke else. Nah, pada else tersebut masih akan proses adalah looping hex 6 lebih dari sama dengan 16. Oke, di sini saya deklarasikan adalah sisanya. Jadi semisal hex 6-nya adalah 16 di modulo 16, maka itu akan menjadi sisanya dia. Karena sisanya itu adalah 0. Nah, jika sisanya adalah 0, maka hex 6 tadi semisal 16 dibagi 16 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 10. Nah, jika heksanya adalah sisanya itu lebih dari 0 atau tidak sama dengan 0, maka hex 6-nya nilainya tersebut akan dikurangi dari sisa ini. Jadi misalnya 100 ini kan lebih dari 16 di 100 dibagi 16 adalah 6, dengan sisa adalah 4. Sedangkan 6 itu sendiri tidak bisa dibagi 16, maka proses berhenti. Karena 6 dan 4 adalah bilangan yang kurang dari 9 atau di bawah 10, maka nilai heksanya akan tetap. Berbeda lagi jika nilai output dari heksa tersebut adalah 15, 12, atau lebih dari 10. Nah, nanti akan saya perlihatkan juga bagaimana jika nilai heksa tersebut adalah 15 atau lebih dari 10. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses selanjutnya. Kemudian akan melakukan pengecekan apakah sisa itu lebih dari 9, yaitu untuk ini. Jika sisanya adalah semisal lebih dari 10, maka bilangan tersebut harus dikonversi ke ini, dari digit ini. Nah, karena heksa jika lebih dari 10, yaitu dimulai dari A, B, C, D, E, F gitu. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kita setelah mengecek apakah sisa itu lebih dari 9 atau tidak, kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya. Jika heksa, dari proses heksa itu sendiri, apakah nilai heksa tadi atau ini, nilai heksa ini, jika nilai heksa tersebut lebih dari 9 atau kurang dari 16, maka nilai tersebut akan dikonversi terlebih dahulu ke digit ini. Nah, kemudian jika heksa tersebut adalah kurang dari 10, artinya mulai dari 9, 8, dan seterusnya, maka akan proses tidak perlu dikonversi melalui digit.
Jadi nilai dari hexa tersebut akan langsung dimasukkan ke data hexa atau result hexa tersebut. Nah, masuk ke list dan masuk juga ke result hexa. Nah, untuk selanjutnya, jika nilai dari hexa itu adalah lebih dari 16, maka proses akan masih dilanjutkan. Ini X6. Nah, ini. Namun jika hexa lebih dari 16, maka data akan terus masih dilanjutkan untuk proses selanjutnya sampai ia benar-benar sudah tidak bisa dibagi lagi dengan 16, seperti itu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk resultnya. Di sini saya membuat tiga variabel result, yaitu result biner, result hexa, dan result octal. Kenapa saya buat string? Karena tujuannya yaitu untuk memudahkan saya ketika mengambil dari result tersebut, karena result pada converter ini adalah dimulai dari belakang. Jadi kemudahannya ketika kita ubah jadi string, kita cukup menuliskan seperti ini: result biner untuk indeks 0, 0 dimulai dari belakang. Nah, tujuan saya membuat, kenapa saya ubah jadi string seperti ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Karena data yang disimpan adalah, pertama adalah 4 dan data kedua adalah 6. Karena saya ubah pemanggilan datanya untuk memanggil dimulai dari belakang, jadinya yang output yang keluar adalah 6 dan juga 4. Begitu dengan biner dan oktal. Oke, kemudian langkah selanjutnya yaitu menggabungkan dari 3 hasil tersebut, yaitu result biner, result oktal, dan hexa ini, dengan mengambil dari list yang kita buat tadi, yaitu data hexa, data biner, dan juga data oktal. Di sini saya menggunakan ziplongs. Tujuan dari menggunakan ziplongs yaitu saya ingin mencari list mana yang paling terpanjang gitu. Jadi untuk memudahkan ketika proses looping, maka dari itu kenapa saya menggunakan iter tools. Nah, di sini saya menggunakan tb preserve white space true. Jadi di sini saya menggunakan tb preserve white space true. Kenapa saya menggunakan ini? Karena untuk mengenablekan white space. Jadi ketika list tersebut dimasukkan ke tablet, space-nya masih tetap ada gitu. Kemudian kita print menggunakan tablet yang sudah saya deklarasikan tadi. Resultnya dari data biner, data oktal, hexa, yaitu ini. Nah, dan kemudian headernya tadi yang sudah saya deklarasikan, yaitu ini. Dan juga tabel FMT plain. Plain, saya menggunakan plain, jadi tidak ada garis sama sekali. Menggunakan format plain. Kemudian akan melanjutkan print hasil dari konversi bilangan tadi, yaitu biner, oktal, dan hexa. Ini tadi, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian setelah proses selesai dijalankan semua dan nilai desimal juga sesuai dengan outputnya, maka proses selanjutnya yaitu ini,
Apakah ingin mengulang proses? Jika ya, tekan 1, jika tidak, 0. Jika 1, maka program akan terus berjalan. Ini. Jika tidak, proses akan berhenti, yaitu break. Oke, untuk terakhir, ini saya akan mencoba untuk mengkonversi bilangan desimal yang lain. Semisal di sini saya menggunakan yaitu 999. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, untuk jika semisal adalah sisanya adalah lebih dari 15, maka dia akan mengambil dari digit tadi untuk dikonversi menjadi bilangan hexa, yaitu untuk 15 adalah F. Tuh. Kemudian lanjut, ini untuk binernya sampai dengan 1 dan oktalnya selesai di 3. Hexa selesai pada 1. Dan kemudian ini adalah hasil dari konversi tadi, yaitu dari 99999. Ini oktalnya dan ini untuk heksanya. Kemudian apakah ingin mengulang proses? Jika ya, tekan 1, jika tidak, 0. Karena mungkin sudah selesai untuk maka kita ingin mengakhiri proses, maka tekan 0. Oke, baik, sekian dari tutorial yang saya jelaskan, mungkin bisa bermanfaat. Terima kasih.